Halo, selamat siang teman-teman ASN semuanya. Siang, 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 siang. siang, siang, siang. siang. Tetap semangat, Tetap Tetap luar semangat, semangat, biasa. luar luar biasa. biasa. Oke, selamat datang di podcast Learning Journal Kelompok 1 bersama saya Asri Utami Sena dari UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Dan saat ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di podcast Learning Journal kita kali ini, yaitu ada Kak Jess. Silakan perkenalkan diri dulu nih Kak. Oke, Kak Sri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Luiter Pasewang, biasa dipanggil Jess. Saya dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. Baik, next di sini juga telah hadir bersama kita ada Kak Edson. Silakan Kakak perkenalannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Edson Robert Somai dari Diskominfo. Saya biasanya dipanggil sebagai Edson. Oke baik, Kak Jess dan Kak Edson gimana nih Kak kabarnya hari ini? Apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran latsar di hari kedua ini Kak? Wah, kabar baik Kakak. Hari ini juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran dasar CPNS hari kedua ya hari ini. Iya. Ya, harus harus Oke. harus wajib itu semangat, harus Ya, semangat. semoga semangat kita tetap terjaga ya Kak, sampai keseluruhan agenda latsar kita terselesaikan dengan baik. Amin. 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 Oke, next kita kembali lagi pada pembahasan podcast Learning Journal kita hari ini. Kita dari kelompok 1 akan berbagi pengalaman serta pemahaman yang kita dapatkan selama mengikuti pembelajaran pada agenda 1 yang membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kali ini kita akan membahas 3 indikator belajar dari modul ini, yaitu yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan, yang kedua, menumbuhkan kembang kesadaran bela negara, dan ketiga, mengimplementasikan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita mulai dari indikator pertama, yaitu memantapkan wawasan kebangsaan. Nah, saya mau bertanya nih, teman-teman. Sekarang kan kita sudah belajar materi tentang wawasan kebangsaan nih. Menurut Kak Jess dulu nih, dari sekian banyak definisi, menurut Kakak, definisi wawasan kebangsaan itu apa sih, Kak? Silakan, Kak. Oke, Kak Sri. Mungkin kalau yang dari saya pelajari dari materi kemarin, wawasan kebangsaan itu sederhananya. Itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Kita melihat diri kita sebagai satu kesatuan. Keberagaman itu kekayaan dan penting sekali mengutamakan kesatuan bangsa kita. Seperti itu, Kak. Baik. Kalau menurut pendapatnya Kak Edson gimana nih, Kak? Oke, Definisi baik. dari wawasan kebangsaan. Terima kasih Kak Asri. Kalau dari saya, wawasan kebangsaan itu bukan hanya sekedar kita untuk menghafal sejarah ya teman-teman, tapi itu mengenai cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, konsepnya itu ada 4, yaitu yang pertama, Pancasila, kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kemudian NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, wawasan kebangsaan itu adalah cara bagaimana kita menginterpretasi diri kita di tengah-tengah segala keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin begitu dari saya, Kak Asri. Kak Asri. Ya, saya Iya. setuju dengan pendapat Kak Edson ya. Apalagi di era digital sekarang ini ya teman-teman, wawasan kebangsaan itu penting sekali buat menangkal radikalisme dan info hoax yang memecah belah bangsa. Dan mungkin yang harus kita ingat selalu bahwa wawasan kebangsaan itu adalah yang bikin kita tetap merasa satu, walaupun banyak perbedaan seperti suku, bahkan perbedaan pendapat, teman-teman. Oke, baik, Kak. Kemudian, apa sih hubungannya nih, Kak, wawasan kebangsaan dengan 4 konsensus dasar yang tadi sudah Kak Edson sebutkan, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika itu, Kak? Nah, yang tadi yang telah saya sampaikan mengenai 4 konsensus itu merupakan dasar dari wawasan kebangsaan.
Iya, Empat konsensus tersebut, apa tadi yang saya sebutkan? Pancasila ya, Undang-Undang Dasar Negara 45, kemudian NKRI, itu adalah merupakan pondasi kokoh bagi kita agar cara pandang kita terhadap bangsa dan negara itu tidak melenceng. Tanpa empat dasar tersebut, kita pasti bakal goyah sebagai bangsa. Mungkin begitu dari saya. oke paham. Terus gini teman-teman, kan kita nih sebagai ASN muda, menurut teman-teman apa sih pentingnya learning journal atau belajar materi ini buat kita sekarang? Apakah dengan mempelajari materi wawasan kebangsaan ini mempengaruhi ke pekerjaan kita? Menurut saya ya Kak, mempelajari materi ini sangat berpengaruh. Nah, wawasan kebangsaan itu bikin kita punya kesadaran untuk bela negara, teman-teman. Kita saat ini sebagai seorang ASN, kita harus sadar kalau pelayanan publik yang kita kasih itu harus adil ke masyarakat, tidak mengenal adanya perbedaan, dan tujuannya untuk keutuhan negara kita. Contohnya, dengan kita menghargai perbedaan di tempat kerja, tidak rasis, itu menjadi salah satu contoh yang sederhana. Tapi Iya, benar juga ya Kak. Jadi mindsetnya tuh saya ASN, saya pelayan masyarakat, saya penjaga NKRI gitu ya. ya tepat sekali Kak Sri. Dan poin tambahannya, kita bisa jadi lebih paham sejarah bangsa. Jadi kalau ada isu-isu kontemporer yang mau memecah belah bangsa, kita tidak gampang terpengaruh oleh hoax seperti itu Kak. Iya, setuju sekali. Nah, Kak, kira-kira ada tips nggak nih buat teman-teman kita yang lagi belajar biar makin paham pentingnya wawasan kebangsaan? Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Kalau dari saya ya teman-teman, kita mulai dari hal kecil saja dulu. Nah, hal kecil ini kayak seperti apa? Seperti kita baca atau mempelajari sejarah perjuangan Indonesia. Kemudian kita mengilhami dan memahami seperti apa nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terpenting satu ya teman-teman, kita harus respect terhadap perbedaan dan menjadikan wawasan kebangsaan itu sebagai gaya hidup kita setiap hari dalam bermasyarakat. Mungkin gitu dari saya, Kak Asri. Iya. Nah, setelah kita pelajari semuanya, akhirnya kita bisa mengetahui bahwasannya wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandangnya bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke indikator kedua, ya, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Jadi gini teman-teman, banyak orang nih ya yang mikir bela negara tuh kita harus perang angkat senjata. Padahal kan enggak ya teman-teman ya. Betul, betul. Coba Kak Jess dan Kak Edson jelasin apa sih definisi bela negara itu Kak. Mulai dari Kak Jess dulu deh. Siap, baik, Kak Sri. Pendapat seperti ini memang umum ya pada masyarakat awam, teman-teman. Menurut saya, bela negara itu sebenarnya merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menjaga kedaulatan negara kita. Yang artinya bela negara itu tidak hanya dilakukan oleh TNI atau aparat keamanan seperti polisi, tetapi juga oleh seluruh warga negara sesuai dengan profesi dan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu Kak Sri. Eh, Baik. siap, Kakak, saya tambahkan dulu. Siap, Eh, silakan Kak Ed. siap. Saya sangat setuju dengan pendapat dari Kak Jeska. Jadi teman-teman dalam nilai dasar bela negara itu terdapat 5 yang bisa kita lakukan sehari-hari, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Kemudian, kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kelima nilai ini, teman-teman semua, kita harus jadikan sebagai fondasi agar kita bisa menjaga keutuhan bangsa ya teman-teman semua. Mungkin begitu, saya kembalikan kepada host. Baik. Nah, kalau dalam konteks kita sebagai seorang ASN nih Kak, bagaimana contoh nyata bela negara yang bisa kita lakukan Kak? Eh, Bagi yang seperti kita teman-teman, mungkin bela negara bisa kita wujudkan melalui sikap dan perilaku kita dalam bekerja.
Pokoknya saat kita melaksanakan tugas, kita laksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kita menolak praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kemudian memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan mendukung program pembangunan nasional yang digagas oleh Bapak Presiden sekarang. Lalu mungkin bentuk paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai ASN yaitu bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Itu sudah menjalankan bentuk nyata dari bela negara sendiri. Seperti itu, Pak. Baik, wah menarik sekali ya pembahasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ya ke indikator yang ketiga, yang nggak kalah menarik nih, yaitu mengimplementasikan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem administrasi NKRI? Menurut pendapat Kak Jess, bagaimana Kak? Menurut saya topik ini juga nggak bakal kalah menarik, Kak Sri. Jadi Iya. sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia atau SANGRI merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang melibatkan seluruh aparatur negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sistem ini berlandaskan pada nilai Pancasila dan konstitusi negara kita. Baik. Kemudian, apa sih peran kita sebagai seorang ASN dalam sistem tersebut? Menurut pendapat Kak Edson, bagaimana Kak? Oke, peran ASN ya. Iya, Kalau menurut saya, ASN itu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik dan kemudian pelayanan publik juga. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa ASN itu adalah perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan perannya setiap hari, ASN harus bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jadi, ASN bisa menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena kenapa? Karena cerminan dari pemerintahan itu adalah ASN. baik. Jadi seperti itu ya Kak Ed dan Kak Jess. Ya. Berarti dari pembahasan kita hari ini ada beberapa refleksi penting yang dapat kita ambil dong sebagai calon pegawai negeri sipil khususnya di pemerintahan Provinsi Maluku ini ya Kak. Iya Kak Sri, tentu harus kita semua pahami teman-teman bahwa wawasan kebangsaan ini membantu kita memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman yang kita miliki. Sedangkan nilai-nilai bela negara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara, termasuk peran kita saat ini sebagai ASN. Seperti itu Kak. Baik. Edson, Satu ada lagi yang Kak, perlu ditambahkan? yang terlewat. Jangan juga Oke, kita silakan melupakan Kak. tentang Sankri. Sankri Iya, yaitu Sistem Administrasi NKRI yang disingkat sebagai Sankri. Itu ASN memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas. Dan sebagai CPNS juga di sini kita diharapkan untuk mampu menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut, yaitu nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam sikap, perilaku, kinerja kita setiap hari, terlepas dari perbedaan instansi tempat kita mengabdi. Mungkin begitu oke. kakak. Siap Kak. Siap. Wah, akhirnya kita sampai di penghujung podcast Hearing Jurnal Acar kita hari ini. Semoga diskusi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini dapat memperkuat komitmen kita sebagai ASN untuk selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, integritas, dan profesionalisme ya teman-teman. Amin. Oke, baik. Ya Kak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di sini dan menjadi pendengar dimanapun kalian berada. Dan terima kasih juga untuk kedua rekan saya, Kak Jeska dan Kak Edson yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam podcast hari ini. Sama-sama Kak Sri. Sama-sama kakak Iya. Asri, sama-sama kak Jeska. Baik, saya Asri bersama dua rekan saya, Jeska dan Edson. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Oke, Salam bela Salam negara. bela salam negara. bela negara. Dadah. Dadah.